Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Widiarto dari Divisi Kimia Universitas Lampung. Kali ini akan menjelaskan salah satu bab daripada buku Kimia Dasar Kimia Dasar Raymond Chang, Nadir Erlangga. Pada bab 4 itu merupakan uraian dari reaksi. Judul daripada bab tersebut adalah reaksi dalam larutan berair. Larutan berair merupakan terjemahan dari aqueous solution. Aqueous solution itu adalah larutan dengan pelarut air. Jadi kalau terjemahan yang lebih baiknya itu larutan di mana menggunakan pelarut air. Contohnya misalnya larutan NaCl dengan menggunakan pelarut air itu ditulis NaCl dalam kurung AQ. AQ itu adalah aqueous. Jadi kenapa kita memfokuskan pada larutan berair? Karena kebanyakan reaksi-reaksi kimia itu berlangsung dalam larutan dengan pelarut air, terutama senyawa-senyawa ionik ini melakukan reaksi di dalam pelarut air. Larutan itu sendiri merupakan campuran yang homogen dari dua atau lebih zat, itu disebut larutan. Di situ tidak dijelaskan apakah larutan itu berbentuk cair ataukah selain cair. Artinya semua campuran homogen dua atau lebih zat itu disebut dengan larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, dan yang jumlahnya lebih banyak itu disebut zat pelarut. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa larutan itu tidak mesti berbentuk cair. Artinya untuk contoh larutan ya, misalnya soft drink yang sering kita minum seperti Pepsi, Coca-Cola dan lain-lainnya itu merupakan larutan, di mana zat terlarutnya adalah gula, kemudian ada CO2, dalam halnya adalah karbonat, kemudian ada perisa ya, dan yang lain-lain itu kemudian dilarutkan dengan pelarut air. Nah, air komponennya lebih banyak di dalam soft drink. Kemudian contoh yang lain ini adalah contoh di mana larutan itu dalam fase gas ya. Contohnya udara yang kita hirup, udara itu merupakan larutan juga, di mana zat terlarutnya adalah oksigen, ya, gas mulia, amonia, ya, mungkin ada gas-gas yang lain. Sementara zat pelarutnya adalah nitrogen. Nitrogen itu merupakan komponen yang terbesar dalam udara. Ini bisa kita katakan pelarut di dalam udara itu adalah nitrogen. Nah, ini adalah contoh untuk larutan di mana fasenya dalam bentuk padat. Ya. Contohnya solder yang sering kita gunakan untuk menyolder bahan-bahan elektronik. Ya. Itu merupakan campuran dari Tb dan Sn, ya. Timbal dan timah. Baik. Selanjutnya kita dapat mengelompokkan larutan itu berdasarkan kemampuannya menghantarkan arus listrik. Larutan dikelompokkan berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listrik itu atas larutan yang baik ya, kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik itu disebut dengan elektrolit. Sementara yang tidak menghantarkan arus listrik itu disebut non elektrolit. Kita bisa melakukan suatu pengujian ya dengan menghubungkan bola lampu ya, kemudian ada kabel, kemudian ada elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan untuk kita tes ya, dihubungkan dengan arus ya, maka kalau bola lampu itu menyala, itu berarti larutan tersebut merupakan zat elektrolit. Semakin terang seperti ini ya, maka semakin baik daya hantar listriknya atau disebut dengan elektrolit kuat. Kalau yang lemah disebut dengan elektrolit lemah.
Sedangkan yang tidak menghantarkan arus listrik, dia tidak akan menghasilkan cahaya pada lampu. Itu disebut dengan non-elektrolit. Nah, suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik itu disebabkan karena di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak. Ya, ion-ion inilah sebagai media, ya, elektron di situ ya, di dalam larutan itu bergerak. Nah, suatu elektrolit kuat itu bila terdapat banyak ion di dalam larutannya. Elektrolit lemah itu bila ionnya sedikit. Apa saja yang merupakan elektrolit kuat? Contohnya di situ adalah NaCl. NaCl dalam air akan terurai, terdisosiasi menjadi Na+Cl-. 100% terurai artinya akan banyak terdapat ion di dalam larutan NaCl. Nah, sehingga NaCl boleh dikatakan sebagai elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit yang termasuk elektrolit lemah adalah zat-zat atau senyawa yang tidak sepenuhnya terurai di dalam air. Artinya dia mengalami ionisasi sebagian, artinya tidak semuanya. Contohnya adalah asam lemah. Suatu asam lemah di sini CH3COOH atau asam asetat. Di dalam air dia akan menghasilkan CH3COO- dan H+. Ya. Ini terurai sebagian, artinya tidak semuanya terurai. Jadi dikatakan kalau kita tuliskan ionisasi asam asetat di situ terdapat kesetimbangan, ya, tanda panah ke kanan dan ke kiri itu bukan tanda kesetimbangan reaksi, ya. Nah, artinya tidak semua CH3COOH itu terurai menjadi ion-ionnya. Ya, itu dikatakan reaksi reversible, yaitu reaksi dapat berlangsung dalam dua arah. Jadi asam asetat merupakan elektrolit lemah karena ionisasinya di air hanya sebagian. Jadi semua asam lemah, basa lemah yang mempunyai nilai Ka atau Kb itu merupakan elektrolit lemah. Nah, di sini adalah proses yang disebut dengan hidrasi. Ya, hidrasi itu bila pelarutnya air. Ya, kalau secara umum namanya solvasi, ya, proses pelarutan. Kalau hidrasi pelarutnya air itu di mana ion dari molekul-molekul itu dikelilingi oleh molekul-molekul air. Ya. Kation dalam hal ini ion yang bermuatan positif, maka kutub atau dipol negatif daripada air itu akan mengarah kepada kation, kemudian dipol negatif itu akan mengarah kepada anion. Kalau kita lihat molekul air, ya, itu berbentuk bengkok, ya, tidak lurus, H2O. Oksigennya itu berwarna merah, kemudian oksigennya itu hidrogen berwarna putih, oksigen berwarna merah. Ya. Ini merupakan molekul polar, ya, molekul polar di mana terdapat dipol positif dan dipol negatif. Ya. Dipol negatifnya itu adalah oksigen karena oksigen memiliki elektronegativitas yang lebih negatif, ya, lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Jadi dia cenderung membentuk dipol yang negatif pada daerah oksigen. Ya. Nah, oleh karena itu oksigen itu mengarah kepada kation, yang hidrogen itu akan mengarah kepada anion. Nah, di sini ditampilkan, ya, dalam tabel itu pengelompokan dari zat elektrolit. Ya, ini ada yang kuat, ya, elektrolit lemah dan non elektrolit. Nah, kalau kita lihat di situ larutan elektrolit itu tidak menghasilkan listrik, ya, artinya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena tidak menghasilkan ion. Nah, contohnya adalah senyawa-senyawa, kebanyakan senyawa organik, ya, atau senyawa-senyawa molekul yang dia berikatan kovalen. Ya, dia di dalam air ini hanya membentuk larutan, misalnya di situ adalah C6 glukosa, ya, C6H12O6. Itu dalam air dia akan menghasilkan larutan glukosa, ya. Dia tidak menghasilkan ion. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Di tabel itu dapat Anda perhatikan bahwa yang merupakan strong elektrolit atau elektrolit kuat itu merupakan semua asam kuat, ya. Di situ HCl,
asam nitrat, asam perklorat, asam sulfat, ya. Di situ merupakan asam kuat. Kemudian semua basa kuat, NaOH, barium hidroksida itu merupakan basa kuat, dan ionic compound. Senyawa-senyawa ionik semuanya merupakan elektrolit kuat. Kemudian yang merupakan elektrolit lemah di situ adalah asam asetat, ya. Kemudian ini adalah asam lemah, ya, asam asetat, HF, asam nitrit, ya. Kemudian basa lemah di situ adalah amonia contohnya. Kemudian juga H2O. H2O, air di sini adalah air murni, ya. Nah, kalau air yang kita minum atau air yang ada di sekitar kita itu sudah tercampur dengan ion-ion, ya. Nah, air misalnya air mineral itu sudah banyak ion-ionnya. Yang dimaksud H2O di situ adalah pure water, artinya air murni. Merupakan elektrolit yang sangat lemah. Bahkan dalam buku teks yang lain itu dikelompokkan sebagai non-elektrolit. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada air, ya, pada media air atau pada larutan yang dengan parut air, itu ada beberapa macam. Dalam bab ini dijelaskan ada 3 reaksi yang penting yang akan dijelaskan. Yang pertama reaksi pengendapan, kemudian reaksi asam basa nanti akan dijelaskan, kemudian reaksi redoks akan dijelaskan dalam video yang lain. Di sini akan dijelaskan reaksi pengendapan, ya. Apa yang disebut dengan reaksi pengendapan? Yaitu reaksi yang menghasilkan senyawa insoluble di dalam terbentuk di dalam produknya, itu dihasilkan senyawa-senyawa insoluble. Insoluble itu merupakan senyawa-senyawa yang sukar larut, ya, dalam air. Jadi dia akan menghasilkan padatan, ya, itu akan mengendap, ya, dan padatan ini adalah terpisah dari larutannya. Dalam gambar itu misalnya pembentukan AgCl di situ, ya. Kalau larutan mengandung Cl- ditambahkan Ag+, maka akan menghasilkan, ya, padatan AgCl, ya. Terlihat seperti kabut di situ karena bentuknya sangat kecil, berbentuk hampir seperti koloid, ya. Nah, ini adalah reaksinya, ya. Jadi kalau kita memiliki larutan perak nitrat ditambahkan dengan larutan NaCl, maka akan terbentuk endapan AgCl, ya. Di situ ditulis dalam lambang S. S adalah solid, ditambah natrium nitrat. Natrium nitrat itu Na+ dan NO3- itu tetap berada di dalam larutan, ya. Jadi yang mengendap adalah ini, endapannya adalah AgCl, ya. Nah, kita bisa menuliskan persamaan ini dalam 3 bentuk. Yang pertama ini persamaan disebut dengan persamaan molekul, ya, dituliskan ke semuanya. Kita juga bisa menuliskan dalam bentuk persamaan ionik seperti ini, ya, Ag+ ditambah nitrat ditambah Na ditambah Cl, ya, dalam bentuk ionnya. Nah, kemudian AgCl itu tetap, ya, karena dia berbentuk solid, ya, kita tuliskan bentuk AgCl. Ini namanya persamaan ionik. Nah, dalam persamaan ionik itu kita bisa melihat ada ion-ion yang saling menghilangkan, saling meniadakan. Nah, di situ ada ada nitrat, ya, ada Na, ya, Na+ di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ya, itu bisa kita hilangkan. Nah, kalau itu kita hilangkan, ya, itu disebut dengan ion spektator. Kalau kita hilangkan ion spektator dari persamaan ionik, kita akan dapatkan persamaan ionik total, nah, atau persamaan ionik bersih, ya. Jadi yang sebenarnya terjadi pada reaksi pengendapan adalah reaksi antara Ag+ dan Cl-, ya, membentuk endapan AgCl. Ini reaksi yang sebenarnya terjadi, ya. Na+ dan NO3- adalah ion pendamping atau disebut dengan spektator ion. Nah, di sini ada beberapa aturan mengenai kelarutan, ya, senyawa-senyawa ionik. Ini dibatasi hanya senyawa ionik saja. Dan di dalam pelarut air juga pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu suhu kamar, ya. Untuk itu saya anjurkan Anda untuk melihat pada video yang lain, video mengenai gravimetri, ya. Videonya sudah ada, nanti Anda bisa peroleh, ya, untuk mengetahui aturan-aturan kelarutan untuk senyawa-senyawa ionik ini lebih detail lagi. Di sini hanya akan diberi ringkasan saja. Jadi supaya kita mengetahui
pada saat proses pengendapan terjadi, itu endapan apa yang terbentuk? Ya, atau apakah suatu reaksi itu menghasilkan suatu reaksi pengendapan atau tidak, jika kita mengetahui bahwa pada produk itu terbentuk senyawa-senyawa yang insoluble. Nah, untuk mengetahui senyawa mana yang insoluble, mana yang soluble, kita perlu mengetahui aturan kelarutan. Di sini dijelaskan dalam aturan kelarutan bahwa senyawa-senyawa yang soluble itu adalah yang pertama senyawa-senyawa compounds containing, ya, senyawa-senyawa mengandung alkali metal ion. Jadi ion-ion logam alkali, ya, golongan 1A, ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kemudian semua ion amonium, ya, itu kalau dia membentuk senyawa dengan anion, ya, dia akan menghasilkan senyawa yang soluble. Kemudian selain golongan 1A dan amonium juga ada nitrat, ya, ini anion, nitrat, bikarbonat, klorat, ya, itu menghasilkan senyawa soluble. Kemudian juga ada halida, ya, ini anion halida, ya, klorida, bromida, dan iodida, itu akan menghasilkan senyawa soluble, tetapi di sini ada perkecualian, ya. Perkecualiannya senyawa-senyawa halida dari Ag+, Hg22+, dan Pb2+, itu akan menghasilkan senyawa insoluble. Artinya, seperti misalnya AgCl, ya. AgCl itu kalau terbentuk pada produk, berarti dia akan membentuk endapan, ya, karena di situ Cl bersenyawa dengan Ag+, ya, termasuk dalam exception, itu perkecualian, ya. Nah, atau PbCl2, ya, atau Hg2Cl2, itu juga adalah endapan, ya. Kemudian semua sulfat, ya, sulfat itu menghasilkan senyawa soluble, tetapi ada perkecualian di situ. Perkecualiannya sulfat dari Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg2+, dan Pb2+. Nah, ini adalah membentuk endapan. Kemudian senyawa-senyawa yang membentuk endapan pada reaksi pengendapan atau yang disebut dengan insoluble compound, senyawa-senyawa insoluble, yang termasuk senyawa insoluble adalah semua karbonat, semua fosfat, kromat, sulfida, ya. Nah, tetapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya adalah karbonat, fosfat, kromat, sulfida dari golongan 1A dan amonium. Artinya misalnya amonium karbonat. Amonium karbonat itu berarti soluble karena dia terdapat ion amonium, ya. Atau misalnya natrium kromat, ya. Natrium kromat juga merupakan soluble, ya, karena dia terdapat ion dari logam alkali. Kemudian yang terakhir adalah hidroksida. Semua hidroksida akan membentuk soluble, tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah golongan 1A, ya, hidroksida dari golongan 1A dan barium, ya. Nah, ini ringkasan daripada aturan kelarutan, ya, untuk senyawa-senyawa ionik pada air dalam suhu kamar, dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara penulisan persamaan ionik, ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan, ya. Kemudian yang kedua, kita tulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Kemudian yang ketiga, kita identifikasikan, ya, dan abaikan ion pendamping pada kedua ruas untuk memperoleh persamaan ionik total, ya. Nah, sekarang Anda coba untuk menuliskan persamaan ionik total untuk reaksi perak nitrat dengan sodium klorida atau natrium klorida, ya. Perak nitrat adalah AgNO3, ya. Kemudian natrium klorida adalah NaCl. Kita tuliskan reaksinya AgNO3 dalam kurung AQ, aqueous, artinya larutan perak nitrat ditambah larutan NaCl, ya. Jangan lupa menuliskan bentuk fasanya, ya. Kalau larutan itu kita tuliskan AQ, ya. Kalau kemudian menghasilkan apa? Endapan AgCl, ya, dan NaNO3, ya. Kemudian kita tuliskan persamaan ioniknya, ya. Persamaan ioniknya, ya, kita abaikan ion-ion pendamping. Di situ ada NO3, ada Na+, ya, sehingga hasilnya adalah persamaan ionik total Ag+ ditambah Cl- adalah AgCl. Nah, tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan.
Nah, berikutnya adalah reaksi asam basa, ya, reaksi asam basa. Itu melibatkan reaksi asam dengan basa. Asam itu apa? Asam adalah zat yang memiliki rasa yang masam. Misalnya cuka punya rasa dari asam asetat, lemon punya asam sitrat, ya. Ini merupakan asam. Tetapi tidak semua asam bisa kita atau boleh kita rasa, ya. Nah, karena mungkin ada asam-asam yang dia sangat korosif, artinya dia bisa menghasilkan efek yang tidak baik pada lidah kita, ya. Artinya Anda tidak bisa merasakan bagaimana rasanya asam sulfat atau asam klorida dengan cara merasakannya. Asam itu juga dapat menyebabkan perubahan warna, ya, pada zat warna tumbuhan atau zat indikator, ya. Contohnya zat tumbuhan adalah kurkumin, ya, itu bisa menghasilkan perubahan warna. Kemudian asam juga bereaksi dengan logam-logam tertentu menghasilkan gas oksigen, ya. Gas hidrogen itu yang dimaksud. Ya, jadi misalnya HCl dengan Mg akan menghasilkan hidrogen, ya. Kemudian bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon monoksida. Contohnya HCl ditambah kalsium karbonat menghasilkan karbon dioksida CO2, menghasilkan gas CO2. Larutan asam dalam air juga menghantarkan listrik dan sifatnya sebagai larutan elektrolit. Sekarang bagaimana dengan basa? Ya, kita lihat basa itu memiliki rasa yang pahit atau bitter dalam bahasa Inggris. Kemudian terasa licin seperti misalnya sabun, ya. Sabun merupakan basa, ya, mengandung basa. Menyebabkan perubahan warna, ya, pada zat indikator, ya. Juga bisa menghantarkan arus listrik karena merupakan zat elektrolit, ya. Contohnya di situ adalah amonia, ya, NH3. Ya, NH3, kemudian hidroksida OH-, ya. Nah, dalam suatu reaksi asam basa, ya, itu terdapat beberapa teori mengenai asam basa, ya. Yang pertama adalah teori yang sederhana, yaitu teori Arrhenius, ya. Arrhenius mengatakan asam merupakan zat yang menghasilkan H+ atau H3O+ di dalam air. Ya, jadi kalau HCl di dalam air ditambah H2O menghasilkan H3O+, berarti HCl merupakan asam. Nah, ini merupakan definisi dari Arrhenius. Sedangkan basa menurut Arrhenius merupakan zat yang menghasilkan OH-. Misalnya amonia ditaruh di dalam air akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Artinya dia menghasilkan air. Di dalam air dia menghasilkan OH-, maka NH3 merupakan basa. Nah, di sini digambarkan bagaimana ion hidronium, ya, yaitu proton yang terhidrasi. Kita dapat menuliskan H+ itu sebagai H3O+, ya. H3O+, di situ ini adalah diagram yang menunjukkan elektron yang terpusat, ya. Itu warna merah itu berarti mengandung daerah yang mengandung banyak elektronnya. Kemudian teori yang berikutnya tentang asam basa yaitu teori Bronsted atau yang dikenal dengan Bronsted dan Lowry, ya. Teori Bronsted mengatakan asam merupakan proton donor, ya. Jadi zat yang memberikan proton itu disebut asam. Zat yang yang menangkap proton itu disebut dengan basa. Misalnya suatu reaksi amonia dengan H2O. Amonia dengan H2O, di mana amonia itu menerima H+ dari H2O, menerima proton dari H2O, berarti amonia merupakan basa, ya, dan H2O merupakan asam. Nah, pasangan asam basa konjugat, ya, itu merupakan pasangan yang dibedakan oleh satu buah proton. Pada contoh di atas, pasangan asam basa konjugat adalah NH3 dengan NH4+, itu satu pasang asam, NH3-nya basa, NH4+-nya asam. Disebut pasangan asam basa konjugat. Yang kedua, H2O dan OH-. H2O-nya asam, OH-nya basa. Ini merupakan pasangan asam basa konjugat. Selanjutnya,
Di situ. Asam itu bisa dikelompokkan asam monoprotik bila dia memiliki satu proton yang dapat disumbangkan, yang dapat dilepaskan. Contohnya HCl merupakan elektrod kuat dan juga asam kuat. HNO3 demikian juga, ini elektrod kuat dan asam kuat. Kemudian asam asetat merupakan elektrod lemah dan merupakan asam lemah. Sedangkan asam diprotik itu asam yang memiliki dua proton yang dapat disumbangkan. Contohnya H2SO4. H2SO4 itu menyumbangkan satu buah proton menjadi HSO4-. Kemudian HSO4- menyumbangkan proton yang terakhir menjadi SO4 2-. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa kemudian asam triprotik ya. Asam triprotik contohnya adalah asam fosfat. Asam fosfat itu H3PO4, berarti dia punya 3 proton yang dapat disumbangkan. Nah, pada H2SO4 ya, ketika H2SO4 melepaskan proton yang pertama, itu merupakan asam kuat ya, atau merupakan elektrod kuat. Sedangkan pada saat setelah kehilangan protonnya menjadi HSO4- ya, ketika dia melepaskan proton yang kedua, maka ini merupakan asam lemah. Ya. Nah, kalau asam lemah dia mempunyai nilai Ka. Nah, jadi pada ionisasi yang pertama itu tidak ada nilai Ka-nya karena asam kuat. Pada ionisasi yang kedua ini terdapat nilai Ka. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita coba untuk mengidentifikasi spesies-spesies berikut. Di sini merupakan asam Bronsted ataukah basa Bronsted ataukah keduanya. Sekarang Hi hidrogen iodida. Ya, Hi itu kalau terurai dalam air menghasilkan H+ dan iodida. Tentunya ini merupakan asam. Kemudian CH3COO-, ya, ion asetat. Ya, di dalam air dia akan menghasilkan CH3COH atau asam asetat. Artinya CH3COO- dia menangkap proton. Ya, sehingga ion asetat merupakan basa Bronsted. Kemudian H2PO4-. H2PO4 itu bisa melepaskan H+, ya, artinya menyumbangkan H+ sehingga dia merupakan asam. Bisa juga dia menangkap H+, menghasilkan asam fosfat sehingga dia merupakan basa Bronsted. Ya. Jadi spesies yang dia bersifat asam, ya, jika bereaksi dengan basa dan dia bersifat basa bila bereaksi dengan asam itu merupakan spesies yang disebut dengan amfoter atau amfiprotik. Ya. Contohnya adalah H2O. H2O demikian juga. H2O itu bisa bersifat asam dan bisa juga bersifat basa. Ya. Sekarang reaksinya bagaimana reaksi asam dengan basa? Reaksi asam basa itu disebut dengan reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Ya, karena yang dihasilkan adalah air. Jadi reaksi asam basa itu menghasilkan garam dan air. Yang sebenarnya yang bereaksi itu antara H+ dengan OH- menghasilkan air, sehingga disebut dengan reaksi netralisasi. Ya, misalnya HCl aqueous ditambah dengan NaOH aqueous menghasilkan NaCl aqueous ditambah H2O. Kalau kita tuliskan persamaan ioniknya, maka ion spektator ini bisa hilang. Ion spektator adalah Cl- dan Na+. Ini bisa kita hilangkan. Ya, maka akan dihasilkan reaksi yang sebenarnya adalah H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Ya, karena yang dihasilkan air, ya, maka disebut dengan reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Nah, demikianlah video bagian pertama dari reaksi kimia di dalam aqueous solution. Ya. Nah, Anda bisa melihat bahasan selanjutnya itu di blog saya staff.unila.ac.id/soniwidiarto. Ini bisa Anda akses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.